Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Deso. Pada tutorial kali ini kita masih akan membahas tentang perkembangan penerimaan peserta didik baru Provinsi Kalimantan yang dilaksanakan secara online ya. Nah, bagi adik-adik atau anak-anak yang telah melakukan pendaftaran online mulai dari tanggal 29, 30, tanggal 1 sampai berakhirnya besok ya. Tentunya harap-harap cemas kan tentang bagaimana hasil dari PPDB kalian. Nah, mau tahu bagaimana cara memantau, mengecek hasilnya? Ikutilah tutorial dari kami ya. Dan jangan lupa dukung channel Guru Deso seperti biasa, sedekah, subscribe, like, dan komen serta share sebanyak-banyaknya jika informasi ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, lanjut langsung saja kita ke TKP ya. Nah, langkah yang pertama seperti biasa, siapkan HP Android kalian yang tentunya ada kuotanya loh ya, jangan lupa ya. Setelah itu siapkan juga berkas hasil pendaftaran kalian ya, bukti cetak pendaftaran kalian itu yang ada nomor pesertanya. Nah, sekarang kita masuk ke websitenya Kalsel ya. Websitenya Kalsel nih ada apa sih di sana ya? Kita lihat dulu ya. Kembali ke home ya. Oke. Nah, ini ada beberapa informasi kemarin ya, sempat ada terjadi gangguan tapi ini sudah normal kembali. Nah, ini adalah tampilan dari website utama ya, kalsel.siap-ppdb.com yang digunakan baik pada jenjang SMA maupun SMK untuk melaksanakan proses pendaftaran secara online. Nah, di bagian ini yang perlu kalian ketahui ya. Nah, karena dari beberapa informasi yang kami dapat, ternyata banyak sekali jalur-jalur pendaftaran yang masih kosong ya. Semuanya mendaftar via jalur zonasi. Nah, ini nanti akan sangat disayangkan ya. Padahal di sana masih ada jalur apa ya? Ini ada jalur prestasi akademik, ada pindah tugas orang tua, afirmasi, dan prestasi non akademik. Jadi sangat sayang sekali jika kalian semua tidak menggunakan jalur-jalur tersebut untuk bisa masuk di sekolah-sekolah yang kalian inginkan ya. Jika semuanya mengambil jalur zonasi, maka setiap sekolah beda ya jalur kuota zonasinya. Jadi kalau sudah penuh, maka itu nanti bisa menjadikan kalian tidak tertampung di sekolah yang diinginkan. Nah, makanya jika kalian punya prestasi akademik ya, atau ikut orang tuanya atau punya KIP ya, bisa gunakan afirmasinya ya. Itu. Nah, bagaimana sih cara kalian bisa ini mengecek perkembangan hasil seleksinya ya. Hasil seleksi ini real time ya, real time bisa kalian cek di HP kalian masing-masing ya, mengetahui posisinya pada saat ini jam sekian hari tanggal, kalian bisa mengetahui berapa jumlah siswa yang sudah melakukan pendaftaran di seluruh Kalimantan Selatan. Tentunya jika kalian ingin fokus mencari informasi tentang sekolah yang kalian tuju ya, silahkan diklik nama kabupaten kemudian cari sekolahnya. Nah, coba kita lihat ya. Kita coba dari jalur zonasi dulu. Kita lihat. Nah, kita klik. Berikutnya kita lihat ada titik persegi 4 ini ya. Kemudian kalian bisa lihat di seleksinya ya. Di sini ada beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar seleksi, dan statistik. Nah, jika ingin mengetahui keadaan terkini ya, kondisi terkini berapa siswa yang sudah mendaftar lewat jalur zonasi, silahkan diklik seleksi saja. Nah, berikutnya silahkan dipilih sekolahnya. Nah, jika kalian berdomisili di kota ya, atau di kabupaten kota nih, cara memilihnya silahkan dipilih di bagian tulisan semua kota atau kabupaten, pilih saja. Misalkan kalian berada di Kabupaten Banjar misalkan ya, Kabupaten Banjar misalkan. Kita lihat ya, Kabupaten Banjar. Nah, di sini ada Semen 1 Martapura misalkan. Kita klik saja di sini.
Ya, di jalur zonasi di Seman 1 Martapura berapa hasilnya ya? Ini kita bisa melihat ini hasilnya pakai data sederhana atau data lengkap ya. Kita coba pakai data yang lengkap. Nah, ini atas nama sekian ya jumlahnya. Ini kondisi terkini ya. Kemudian nomor urut ada di sana ya. Kemudian nomor daftarnya juga ada. Kemudian ini sudah sangat banyak sekali ya. Nah, ternyata di Seman 1 Martapura ini terdapat 144 siswa yang sudah melakukan pendaftaran via jalur zonasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih melihat kuota dari masing-masing sekolah berdasarkan zonasinya? Nah, ini tadi kan saya sudah menunjukkan nih bagaimana mengecek jumlah pendaftar lewat jalur zonasi ya. Untuk jalur afirmasi caranya sama ya. Jalur-jalur yang lain sama, tinggal diklik yang tadi ya, diklik yang strip 3 ini. Kemudian cari jalur mana yang ingin kalian ketahui jumlah pendaftarnya di sekolah mana. Misalkan kita ke afirmasi ya. Kita ke afirmasi dulu. Ke afirmasi, setelah itu klik yang persegi 4 ini, kemudian klik seleksinya. Tadi pilih sekolah. Nah, misalkan di Seman 1 Martapura tadi dari jalur zonasi ada 144 ya tadi kalau nggak salah. Sekarang kita lihat afirmasinya ada berapa. Nah, di sini afirmasi di Seman 1 Martapura sudah ada 9 siswa ya. Jadi sudah lumayan banyak ya. Nah, itu kemudian di jalur-jalur yang lain itu juga sama ya. Caranya silahkan tinggal diklik ini saja, kemudian cari jalur mana yang ingin kalian ketahui jumlah pendaftarnya. Nah, itu kalian nanti bisa melihat nih peluang kalian untuk bisa diterima di sekolah yang tadi kalian pilih itu berapa persen ya, persaingannya seperti apa. Itu dihitung berdasarkan jarak tempat tinggalnya. Itu kalau zonasi ya. Kalau afirmasi ya kuotanya berapa ya. Kalau kuotanya habis berarti tidak bisa lagi. Nah, seperti itu. Berikutnya, bagaimana sih mengetahui daya tampung setiap sekolah ya? Kita lihat di sini ada persegi 4 di atas. Kemudian silahkan kalian klik pagu. Nah, pagu itu menunjukkan setiap sekolah punya daya tampung masing-masing. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini di kota Kabupaten Banjar tadi. Untuk Seman 1 Martapura pada jalur afirmasi punya 43 siswa kuotanya. Tadi baru terpenuhi 9 orang, jadi masih banyak ya, masih banyak. Kemudian Seman 2 Martapura punya daya tampung 38 kuotanya. Kita belum cek tadi ya, Gambut 67. Nah, ini dari jalur afirmasi. Lalu bagaimana jalur zonasi? Nah, jalur zonasi caranya sama, klik saja kemudian klik pagunya. Nah, ini 144 di Seman 1 Martapura ya, sudah habis kuotanya. Jadi dari pendaftar tadi zonasi di Seman 1 Martapura sudah 144. Ini kalau kita melihat pagu berarti sudah terpenuhi ya di jalur zonasinya. Maka nanti kalau jalur-jalur yang lain, misalkan jalur prestasi, pindah tugas orang tua, jalur prestasi akademik dan non akademik itu jika pendaftarnya kurang dari yang disediakan maka otomatis akan ditambahkan ke zonasi ya, itu salah satu keuntungannya. Nah, coba kita lihat pagu di Kabupaten Tabalong ya. Kabupaten Tabalong ini berapa ya, coba kita lihat. Kita pilih sekolah dulu ya, kita pilih sekolah lagi, kita ke beranda tadi. Oke ya, coba kita cek lagi tadi ya. Oke ya. Nah, jika kalian berasal dari Kabupaten Tabalong misalkan ya, ingin mengetahui pagu dari masing-masing sekolah ya, oke, ini silahkan diklik saja. Misalkan kita lihat Kabupaten Tabalong, ada 11 sekolah di sana. Nah, ini jalur zonasi dari SMA 3 Tanjung ada 64 siswa.
Seman 1 Harwe 48, Seman 1 Keluak 80, Seman 1 Muara Harus 50, Seman 1 Muara Uyak 96, Seman 1 Tanjung 128, Seman 1 Tata 64, Seman 1 Bintang Arak 32, Seman 2 Tanjung 192, Seman 1 Jaru 64 dan Seman 1 Upo 32. Nah, ini bisa kalian jadikan acuan nanti untuk mengetahui kalian berada di peringkat berapa ya setelah melakukan pendaftaran di jalur zonasi tersebut. Nah, lalu kita bisa cek ya, kita bisa cek di seleksi kita. Coba kita lihat di Kabupaten Tabalong. Kita lihat di Seman 1 Tanjung tadi. Seman 1 Tanjung punya kuota 64 untuk jalur zonasi, baru terisi sekitar 33, jadi masih banyak ya, sekitar 31 orang lagi, jadi masih banyak kesempatan. Silahkan yang belum mendaftar bisa, yang dekat zonasinya dengan Seman 3 Tanjung langsung saja ke TKP ya. Kemudian kita ke mana lagi nih, Harwe ya. Harwe dari kotanya berapa tadi lupa saya, sekitar 40-an lah ya kalau nggak salah. Nah, Harwe masih 11 orang. Waduh, masih banyak ini. Silahkan yang domisilinya anak-anak yang berasal dari Kecamatan Harwe dan sekitarnya bisa langsung besok penutupan loh ya. Silahkan berbondong-bondong mendaftar secara online ya. Ini tidak berbondong-bondong lagi ya, dari rumah masing-masing ya. Silahkan mendaftar secara online di SMAN 1 Harwe ya, banyak tuh masih. Kemudian kita coba lagi ke Keluak ya. Keluak tadi banyak juga, 80 kalau nggak salah. 80 sudah terisi berapa nih? 56. Nah, jadi masih banyak nih, sekitar 24 lagi ya. Ya, silahkan anak-anak yang berasal dari Kecamatan Keluak dan sekitarnya nih. Masih banyak kesempatan ya, bisa diisi aja nih jalur zonasinya ya, sayang. Kemudian kita ke wilayah Muara Harus ya. Muara Harus juga saya kira masih banyak ya, masih banyak ini ya. Kemudian kita ke Seman 1 Jaru ya. Seman 1 Jaru tidak boleh ketinggalan nih. Nah, Seman 1 Jaru kuotanya 64 tadi ya. Untuk jalur zonasi kita lihat baru dapat berapa nih? Wah, 47. Lumayan lah, alhamdulillah. Oke, tapi masih banyak ya ini. Silahkan anak-anak yang berasal dari Kecamatan Jaru. Ya, sekolah itu di Jaru tidak kalah dengan yang di kota-kota ya. Jaru juga punya potensi yang luar biasa. View-nya bagus, guru-gurunya juga punya kemampuan IT yang bagus-bagus lah ya, tidak kalah dengan yang ada di kota-kota. Jadi bagi anak-anak Jaru, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Di jalur zonasi masih dibuka sampai besok ya, silahkan daftar ya, gratis. Kalau mau dibantu sama panitia, panitianya baik hati semua itu di Jaru ya. Silahkan ya, nanti dijapri aja tuh panitianya. Ada Bu Hayati, itu ada Pak Kasno juga, ada Pak Suryansa, Pak Edi Cipto. Banyak tuh panitianya yang bisa dihubungi 24 jam nonstop ya. Tenang aja kalian anak-anak Jaru, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini untuk bersekolah di Semanja tentunya. Oke, itu ya cara mengetahui berapa sih kuota, kemudian hasil seleksinya di masing-masing sekolah yang kalian tuju ya. Mudah-mudahan kalian semua nanti diterima di sekolah yang diinginkan ya. Oke, mudah-mudahan sukses. Kemudian bisa belajar kembali seperti biasa. Sampai ketemu lagi nanti di tutorial berikutnya. Dan jangan lupa sekali lagi dukung channel Guru Deso dengan cara sedekah subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan sukses. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.